wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan kepadanya. Alhamdulillah yang telah menjadikan kita orang-orang Islam. Walaupun banyak di antara hamba-hamba Allah yang kurang mensyukuri nikmat Islam itu sendiri. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang tidak bangga menjadi orang Islam. Bahkan terkadang malu untuk menampakkan keislamannya. Dan tidak sedikit pula yang mereka memberikan wala dan baroknya kepada orang-orang yang alal habibil mustafa wan nabiyil mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Allah curahkan kepada kekasihnya, baginda Nabi kita Muhammad, dan untuk keluarga beliau dan para sahabat Nabi semuanya. Amma ba'd. Ahibati fillah, khususnya mereka yang sedang beriktikaf di Masjid Ar-Rahmah. Semoga Allah menerima semua amal kebajikan yang dilakukan. Orang yang iktikaf tidak hanya mengaji. Orang yang iktikaf juga berdoa. Orang yang iktikaf tidak hanya berdoa. Dia juga berzikir dan bertafakur. Orang yang iktikaf tidak hanya sholat, tapi orang yang iktikaf perlu berbenah diri. Dan sebagaimana telah disampaikan, kalau di kampus STD Imam Syafi'i ketika iktikaf akan ada kajian-kajian. InsyaAllah kajian ba'da subuh kita akan membahas kitab. Sebenarnya yang akan kita bahas adalah Kitabullah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan membahas 89 ayat yang berkaitan dengan panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sebanyak 89 kali di dalam Al-Quran Karim. Maka insyaallah ana akan berusaha untuk menyelesaikan 89 ayat ini tidak hanya di kajian ba'da subuh. Mungkin ba'da zuhur ana juga akan menyampaikan satu ayat, ba'da asar juga satu ayat. Kalau 89 dibagi 7 hari ya. Berarti satu hari berapa? 12. Iya. Kira-kira. Jadi kalau pagi ini 2, nanti siang 2. Ana berusaha untuk ringkas lah, supaya paling tidak antum yang membaca Al-Quranul Karim. Mungkin sebagian mengatakan, Ustaz, katanya Hasan Al-Basri, bulan Ramadan itu innama huwa qira'atul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan itu bulan baca Quran dan bulannya ngasih makan orang. Iya. Tapi qira'atul Quran sendiri itu sebenarnya sumber ilmu. Mereka yang membaca faham dengan makna dan artinya. Sedangkan kita yang membaca kadangkala hanya kejar hatam. Dan alhamdulillah itu sebuah kemuliaan. Tatkala antum bisa hatam di bulan Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir ya, seperti Qatadah ibn Da'am as-Sadusi, ketika dia di luar bulan Ramadan, dia menghatamkan 7 malam sekali.
ketika masuk bulan Ramadan, beliau menghatamkan 3 malam sekali. Ketika masuk 10 hari terakhir, dia menghatamkan tiap malam. Kita kadangkala jamaah mau Ramadan 10 kali hatam. Itu kalau kata orang Madura, eje kaje. Kalau kita ini baca Quran ya, ana nggak ngomong antum, ana kalau baca Quran itu kadang-kala kok nggak nyampe 1 juz ya. Kita lihat itu dibuka, masih jauh ternyata. Nah, tapi mereka ulama-ulama terdahulu baca, tahu-tahu hatam. Karena mereka udah terbiasa membaca. Kalau kita kan sedang kejar target. Kalau mereka udah jadi kebiasaan mereka. Maka yang mereka membaca dan memahami apa yang mereka baca. Sebagian ulama Imam Malik kalau masuk bulan Ramadan ditutup kitab hadisnya. Beliau sibuk baca Quran dan beliau faham dengan Quran Karim. Dan ada sebagian ulama yang mengumpulkan orang-orang untuk membaca Quran bersama. Dan membaca Quran secara bersama itu termasuk sunnah. Apa dalilnya? Hadis Abu Hurairah, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihi rahmah illa nazalat alaihi sakinah." Dan tidaklah satu kaum yang berkumpul di rumah Allah lalu mereka membaca kitab Allah. Makanya ketika antum baca sendiri capek, antum bikin halaqah. Ya udah kenal 3 orang, 5 orang, bikin halaqah, satu yang paling bagus hafalannya disuruh memperbaiki yang lainnya. Dan ketika ada ayat-ayat yang penting berhenti, jelasin. Rasulullah SAW kalau baca Quran bahkan ketika sholat, tatkala melewatin ayat tentang rahmat, beliau minta rahmat Allah. Ketika melewatin ayat tentang azab, beliau berlindung dari azab Allah. Ketika melewatin ayat tentang tasbih, beliau bertasbih. Kita kan kadang-kadang enggak, lewat aja. Yang penting hatam. Maka usahakan terus terang. Mungkin baca sendiri antum ngantuk. Tapi kalau bacanya bareng-bareng, ada satu yang menyimak, yang lain menyimak, memperbaiki. Dan ana melihat subhanallah di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi, itu ada halaqah hampir di setiap tiang. Habis sholat itu, ada ustadznya duduk, kemudian dia ngatur kursi yang buat Quran itu. Kalau ada orang lewat, fadhal. Siapa aja yang mau duduk baca. Dan kayaknya anak harap mahasiswa ada yang iktikaf. Ada Ustaz di sebelah iktikafnya. Nah, siapa mahasiswa yang nggak pulang? Angkat tangan. Yang nggak pulang angkat tangan. 1, 2, 3. Masa cuma 3? Nah, Ashraf, Anta Ja'far, Safir. Dia mau safar. Baik. Anta la tusafir. Ba'din, ba'da dhuhr. Mata? Ba'da isya. Allah ya'in. Baik, yang enggak safar paling tidak duduk. Umpamanya di tiang itu, antum pasang ambil Quran, taruh. Ketika jamaah yang dari tempat lain mau ngaji, fadhal. Ngaji sama dia. Kita ini tidak perlu disuruh jamaah untuk meraih pahala itu. Karena urusannya ini sama Allah. Bukan urusannya sama panitia iktikaf. Itu tidak masuk dalam program panitia iktikaf. Tapi bisa antum masukkan dalam program antum untuk masuk surga Allah SWT. Kata Rasul SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian
adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ayyukum yuhibbu ayyatiya fi kulli yawmin ila al-aqiq aw ila bathan fayati binaqataini kaumawain. Siapa di antara kalian, kata Nabi SAW, yang suka, yang ingin tiap hari berangkat ke Bathan atau ke Aqiq, itu dua pasar onta yang terkenal di Madinah. Berangkat ke sana tiap hari, pulang bawa dua onta yang gemuk, binaqataini kaumawaini fi ghairi itsmin wala qati'atir rahim. Dia bawa dua onta itu tanpa dosa dan tanpa memutuskan silaturahim. Halal dia bawa itu. Dua onta jemaah. Satu onta kalau harganya 25 juta. Tiap hari antum dapat untung 50 juta. Kata Rasul, kata para sahabat, ya semua yang ingin ya Rasulullah SAW. Terus bagaimana caranya agar mendapatkan 2 ekor onta itu? Kata Nabi SAW, kalian datang ke masjid, kalian baca 1 ayat atau 2 ayat, maka 2 ayat lebih baik dari 2 ekor onta. 3 ayat lebih baik dari 3 ekor onta. Dan sebanyak ayat yang dia baca, yang dia ajarkan, maka itu lebih baik dari jumlahnya onta-onta. Dia baca dan dia ajarkan. Maka ini kesempatan untuk mengajarkan Al-Quran bagi para mahasiswa duduk atau yang sudah punya bacaan ngaji. Fadhil. Malam hari mungkin ba'da tarawih setelah kajian bikin halaqah. Dan itu tidak membatalkan iktikaf antum. Sebagaimana kajian kita pagi ini tidak mengurangi pahala iktikaf antum. Dan semoga itu menambah pahala ketika antum beriktikaf. Baik. Berkaitan dengan 89 ayat ini, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, beliau telah menyusun sebuah kitab dengan judul Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Artinya panggilan-panggilan Allah Ar-Rahman kepada orang-orang yang beriman. Yaitu tentang tafsir ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita melihat 89 ayat ini, dimulai dengan panggilan tentang adab, tentang etika. Etika kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Karena jamaah umat Islam di akhir masa sekarang ini banyak yang lupa dengan adab kepada Rasulullah SAW. Kadangkala ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi diremehkan oleh mereka. Jadi dimulai dengan adab dan diakhiri dengan taubat. Dimulai dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 104, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ini di surat Al-Baqarah ayat 104. Dan diakhiri dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini di surat apa jemaah? Di surat At-Tahrim. Ya. Di surat At-Tahrim ayat 8. Jadi ingat, dimulai dengan Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ini ada 11 ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu. Karena surat itu panjang. Di surat At-Tahrim Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita akan membahas yang pertama.
Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan dengan wahai itu mengandung unsur agar yang dipanggil memperhatikan. Dan panggilan ini khusus sebagai bentuk cinta orang yang memanggil. Dipanggil kau, ya ayyuhalladzina amanu. Siapapun orangnya. Oleh karena itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia pernah berwasiat mengatakan, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu." Kalau engkau mendengar ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'a au fa'airha sam'a. Kalau kau dengar ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang pendengaranmu. Bahasa Jawanya rungokno. Soalnya kadangkala orang tua, anak rasakan, anak kadangkala manggil anak, dia kayak nggak dengar. Atau dipanggil masih tetap main. Mamanya anak panggil, Jabir. Iya, Pak. Iya, anak tunggu. Kok nggak datang? Iya. Katanya iya. Padahal ketika dipanggil, itu yang memanggil ingin dia segera datang. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa'ar'iha sam'ak au fa'airha sam'ak. Pinjamkan pendengaranmu. Kalau kau sedang mendengarkan banyak hal, maka sekarang pendengaranmu kau fokuskan untuk yang memanggilmu nih. Kenapa? Kata Abdullah bin Mas'ud, di situ ada banyak kebaikan. Imma khairun tu'mar bih, wa imma syarrun tunha an. Ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, di balik panggilan itu, yang pertama, mungkin ada kebaikan yang engkau hendak disuruh berbuat baik itu. Atau ada kejahatan yang engkau sedang diwanti-wanti agar tidak terjebak di dalamnya. Pokoknya kalau antum baca ya ayyuhalladzina amanu yang 89 ini insyaallah kita hidup tentram dan damai. Karena semua itu adalah aturan-aturan yang Allah bikin, yang Allah turunkan untuk kita, untuk kebaikan kita. Baik, kita masuk kepada yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mengatakan ra'ina. Kenapa? Ra'ina ini sebenarnya artinya bagus. Tolong perhatikan kami. Minar ri'ayah. Tapi ternyata ra'ina ini memiliki makna lain. Yang makna itu buruk. Orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah, kadangkala Nabi SAW jalan ya, pergi dipanggil sama mereka, ya Muhammad ra'ina, ra'ina Muhammad. Kalau kau mau ngasih tahu kita ra'ina, ternyata makna lain dari ra'ina ini minar ru'una, bimakna al-hamaqah. Makna lain dari ra'ina ini dari asal kata ru'una yang artinya kebodohan, yang artinya keburukan, yang artinya kerusakan. Orang-orang Yahudi ketika menggunakan kalimat ra'ina, yang dia maksudkan adalah makna yang buruk. Oleh karena itu orang-orang beriman dilarang untuk menyerupai orang Yahudi. Kalau kau beriman, kau jangan ngomong ra'ina. Di sini jemaah, kadangkala bahasa Arab itu satu kata memiliki banyak arti. Dan kita berusaha kalau ngomong itu, apalagi ngomong sama orang yang awam ya, ucapan kata-kata yang tidak salah ditafsirkan. Kalau memang maknanya banyak. Seperti contoh, orang namanya Hamim.
Dulu waktu kita ikut daurah ke Madinah di Al-Irsyad Salatiga, itu ada peserta daurah namanya Hamid. Kata Ustaz, Hamid, limadha sammaka abuka Hamiman? Nar Hamid. Hamid itu panas sapi. Padahal Hamim memiliki makna lain yang bagus. Apa kata Allah? Sama-sama dalam Al-Quran Karim. Ada kalimat Hamim ini. Hamim bermakna api atau air yang panas. Dan makna lainnya adalah sahabat yang karim, yang dekat. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Baik, hamim yang artinya air yang panas. Di mana? Baina hamimin. Kaifa al-ayah? Masya Allah. Yalla ya syabab, a'inuna. Nah, jadi kalimat hamim ini di Al-Quran disebutkan 19 kali. Ana bukan hafal jemaah. Ana ngeliat ini. Jadi, Ustaz, Masya Allah. Nggak ada Ustaznya. Ustaznya nyontek ini. Nah, yang di surat surat Yunus. Nah, surat Yunus. Ayat 4 Allah katakan syarabun min hamim. Minuman dari hamim, minuman yang panas dari api neraka. Wa azabun alim. Ini artinya buruk. Tapi tadi artinya hamim yang lainnya bermakna teman yang dekat, sahabat yang karib. Makanya kadang-kala kita kalau ngasih nama anak juga, lihat. Ketika multi makna, kesian anak itu. Dia diledekin sama sahib-sahibnya nanti. Kau tahu, hamim itu api neraka, panas. Kata dia, datang ke bapaknya. Pak, bapak gimana ngasih nama anak? Kata dia. Kata temen, nih ayat Qur'annya nih. Dibacakan ke bapaknya. Bapaknya baca, oh iya nak ya. Gimana nak? Kata dia. Bapaknya ngasih nama karena ada ustadz namanya Hamim. Dia tanpa tahu arti. Banyak anak kadang-kadang tanya sama mahasiswa di kelas. Namanya kamu apa artinya? Wallahu a'lam. Padahal mahasiswa udah sekolah nggak tahu sama makna arti namanya jemaah. Dan kembali kepada ayat ini. Ra'ina adalah kalimat yang memiliki multi makna, tapi satu maknanya buruk. Maka dilarang umat Islam untuk menggunakan kata-kata itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qulun dzurna. Tapi katakanlah unzurna. Unzurna itu artinya tunggu kami. Nanti kami ya Rasulullah. Ketika dia hendak bertanya kepada Nabi, hendak meminta ilmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi lagi jalan umpamanya, maka hendaklah orang ini tidak mengatakan ra'ina, tapi mengatakan unzurna, tunggu Nabi. Atau Nabi sedang menjelaskan sesuatu, menurut para sahabat terlalu cepat, mereka nggak faham, maka mereka unzurna, wasma'u, dan dengarkan. Jangan kayak orang-orang Yahudi yang mengatakan sami'na wa asaina. Enggak, kalian dengarkan. Dengarkan lalu apa? Sami'na wa ata'na. Di sini para ulama menjelaskan, ulama tafsir, ketika Allah berfirman wasma'u, di sini perintah agar orang yang mendengarkan tausiah itu memperhatikan. Mendengarkan. Kadangkala anak heran, ada orang tanya Ustaz. Nah, akhirnya Ustaznya jelaskan. Tahu-tahu dia sama sahibnya bisik-bisik. Anak ngamuk, loh, ini dia yang tanya. Tahu-tahu dia bisik-bisik sama sahibnya.
Lalu kita jelaskan sama siapa? Kadang-kadang dia itu ada sesuatu yang meragukan. Dan ini yang menyebabkan kenapa banyak orang bertanya kepada ustadz, lalu dia membantah ustadz. Karena ketika dia mendengarkan ustadz itu, dia sudah punya jawaban. Maka dia tidak fokus mendengarkan ustadz. Pernah ana melihat Zakir Naik ketika dia debat dengan seorang, disampaikan, lalu orang ini bantah, kata, kau dengarkan dulu supaya kau faham. Akan ditanya sama dia, kau faham? Enggak faham. Ya dengarkan dulu, setelah kau faham baru kau tanya. Kalau memang ada sesuatu yang tidak kau fahami, maka Allah perintahkan wasma'u. Terus terang jamaah, banyak nasihat-nasihat itu tidak berguna karena ada orang yang mendengar tapi hatinya tidak hadir. Quran ini sudah turun berapa tahun yang lalu? Nah, berapa tahun yang lalu jamaah? Mana yang mau jawab? Jamaah. 1400. Lebih sedikit. 1438. Lebih jemaah. 1451. Kan tambah 13 jemaah. Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah. Quran udah turun tuh. Nabi umur 40 tahun. Berarti 38 tambah 13. Quran ini udah turun mulai 1451 tahun yang lalu. Tapi banyak orang-orang yang belum bisa mengambil hidayah dari sana. Gara-gara tidak mendengarkan dan hatinya kalau mendengarkan pun tidak hadir. Allah mengatakan, Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Tuh. Itu ada peringatan di Al-Qur'an tuh. Tapi buat siapa? Buat orang yang punya hati. Ustaz, semua punya hati. Nah, tapi ada hati yang tidak berguna. Sampai kata Allah, a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Enggak ada gunanya itu. Hatinya udah tertutup. Tapi orang yang punya hati yang masih terbuka, itu ada peringatan di situ. Au al-qasam, dan pendengarannya difokuskan. Wa huwa syahid, dan dia hadir dengan hatinya. Pendengarannya dia fokuskan dan dia hadir dengan hati. Insya Allah ini dapat manfaat. Maka dengarkan. Dan ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quranul Karim, Jibril sedang membacakan wahyu Allah kepada Nabi. Nabi itu berusaha untuk mengikuti. Apa kata Allah? Di surat Al-Qiyamah. Apa? Jamaah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Thumma inna alaina bayana. Ketika dibacakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kepingin mengulangi yang dibacakan Jibril karena takut enggak hafal. Takut hilang. Maka diperintahkan untuk menyimak. Kau dengarkan, kau nanti langsung hafal sudah itu. Makanya kalau khutbah Jumat, orang disuruh dengerin. Fokus. Kalau dia ngobrol sama sahibnya, kadang-kala khutib Jumat mengatakan satu kata-kata yang dia nggak paham. Lalu dia tanya sama sahibnya, apa artinya? Itu udah kehilangan dia tuh banyak ilmu tuh. Dan sebagian orang datang khutbah Jumat, Masya Allah. Sebelum dia termasuk orang yang awal datang ke masjid. Kemudian cari tiang. Ini jamaah belum pada datang. Tahu-tahu dia marah-marah. Dia marah-marah. Ini masjid gimana? Baru pertama saya lihat sholat Jumat kayak gini. Gak ada khutbahnya, kata dia. Tahu-tahu qomat, kata dia.
Pak, Bapak tidur dari tadi, Pak. Jadi dia itu datang wiritan tidur, bangun waktu komat. Sehingga ketika dia bangun kan dia lihat ini masjid apa ini kata dia. Dan sebagian orang ketika tidur dikatakan Bapak tidur, katanya enggak saya enggak tidur. Ya wajar memang. Orang tidur itu mati. Makanya enggak sadar banyak orang-orang jemaah yang merasa tidak tidur. Ashabul Kahfi 309 tahun bayangkan. 309 tahun. Ketika bangun, apa kata mereka? Berapa hari kau tidur? Ya, yaum au ba'dul yaum. Sehari atau setengah hari, sebagian hari. Sampai kayak gitu. Maka ingat, ya kalau ngantuk berdiri, ambil wudu. Ya wallahu a'lam ya. Anda lihat subuh ini pada nggak ngantuk, Masya Allah. Biasanya sudah ada yang tepar-tepar ya. Alhamdulillah jemaah. Saya maka dengarkan, walil kafirina azabun alim, dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Artinya orang-orang yang tidak mau mengikuti. Ini kan panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang beriman jangan jadi seperti orang kafir, jangan jadi seperti orang Yahudi, jangan seperti mereka yang tidak mau melaksanakan perintah Allah SWT dan tidak mengatakan sami'na wa ata'na. Ayat kedua di surat Al-Baqarah ayat 153. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Yang kedua Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan bersabar dan dengan mendirikan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Bayangkan kita disuruh minta tolong, caranya gimana? Dengan sholat. Dengan sabar yang pertama, yang kedua Allah sebutkan sholat. Kesabaran ini jamaah, ada kesabaran di awal, ada kesabaran di akhir. Orang yang bersabar di awal, insya Allah di akhir hidupnya nikmat. Karena nanti di akhir ada kesabaran yang tidak berguna. Allah mengatakan isbiru aw la tasbiru kepada penghuni neraka. Kalian mau sabar atau enggak sabar, kalian akan diazab di sana. Tapi kesabaran yang terakhir itu pahit. Maka kesabaran yang pertama itu walaupun pahit tapi akhirnya manis. As-sabru kas-sabir. Murrun fi madzaqati lakin awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu seperti sobir. Sobir itu jamaah jadam. Itu tahu jadam? Siapa yang pernah minum jadam? Antum kalau kepingin tahu jadam ini, di Jember ada toko namanya Toko Surabaya. Apa? Nah, jual jamu ada mungkin jadam. Antum coba, oh sabar itu kayak gini. Antum supaya tahu. Kayak gitu, pahit. Pahit jemaah. Makanya orang kadang-kadang berani minum yang pahit. Dia minum yang pahit itu karena dia takut dengan pahit yang di akhir. Seperti itu orang yang sekarang kalau makan gula hati-hati. Minum teh enggak lah, aku sekarang enggak pakai gula. Karena dia daripada sabar nanti tatkala kena gula, lebih baik sabar sekarang. Karena ada orang-orang yang sabarnya udah telat. Bapak kok nggak pakai gula Pak, kata dia. Iya, nggak boleh sama dokter. Kenapa? Saya sudah kena diabetes dan kaki saya sudah mulai membusuk. Dan kata dokter mungkin akan diamputasi. Sabar yang terakhir nggak nyaman jemaah. Antum sabar terakhir itu terpaksa sabarnya. Tapi kalau sabar pertama itu kan pilihan antum. Antum kan udah ngatur nih kayak hidup antum maunya. Begitu pula kita akan menghadapi kehidupan di hari akhir. Kita nanti memang ya kalau orang masuk neraka isbiru aw la tasbiru, terserah antum mau sabar, enggak mau sabar, kalian akan dapat azab itu. Tapi kita bisa di dunia ini bersabar. Dan sabar itu ada sabar terpaksa, ada sabar pilihan. Sabar pilihan itu sabar melaksanakan perintah Allah dan sabar
menjauhi larangan Allah. Itu pilihan. Tapi sabar terpaksa ya antum mobilnya ditabrak. Pak, minta maaf Pak. Ya udah mau gimana sudah, takdir sudah. Ya sudah mau gimana? Dia mau nggak mau bersabar. Nggak ada pilihan. Orang yang sakit, anaknya meninggal dunia, dia sabarnya terpaksa. Tapi tatkala diperintahkan puasa, puasa ini bulan sabar. Kita ini sekarang berada di bulan sabar. Maka alhamdulillah kita dengan puasa orang dilatih kesabaran. Yang mau marah-marah, dilatih dia supaya tidak marah-marah. Inni so'im, bayangkan. Orang yang puasa ketika diajak berantem, dia mengatakan inni so'im, di lisannya atau di hatinya? Dua-duanya. Ada yang mengatakan sebagian ulama, di lisannya kalau puasa fardu, puasa wajib, kan nggak ada riya. Kalau puasa wajib kan nggak ada riya. Maksudnya semua pada puasa Ramadan nih. Katakan ini so'im, aku puasa nih. Aku puasa nih, nanti habis tarawih nggak apa-apa kalau mau. Bukan kayak gitu. Dia itu melatih kesabaran, dia tidak ditahan. So, ini so'im, aku puasa, aku orang puasa harus melatih kesabaran. Tidak mau diajak berantem. Ketika puasa sunnah, sebagian ulama mengatakan, ketika dia diajak berantem dalam kondisi puasa sunnah, hendaklah mengatakan ini so'im dalam hatinya. Supaya tidak riya. Karena ini sunnah. Kalau wajib ya semuanya pada puasa. Ini perkataan ulama tentang sabar dalam puasa itu ya. Dilatih kesabaran, dilatih lapar, dilatih haus ya. Kadangkala antum lihat Masya Allah. Sekarang nih kalau antum ke kampus Jember. Habis asar. Jangan habis asar, habis zuhur lah. Antum lihat warung-warung itu pada tutup. Separuh tutupnya. Jadi dikasih kain gitu jangan. Kalau antum lihat bawah itu banyak kaki. Itu orang-orang yang tidak sabar. Ramadan itu bulan kesabaran 29 atau 30 hari. Kau silahkan makan, minum, memuaskan syahwatmu yang halal selama 330 hari. 30 hari tolong ditahan. 30 hari. Nggak banyak. Makanya Allah katakan ketika mewajibkan puasa ini, apa kata Allah? Ayyaman ma'dudat. Terbilang, terhitung. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang terakhir seperti ini. 30 atau 29 hari kata Rasulullah SAW. Maka dilatih kesabaran kita di sini. Ada orang yang mengatakan, Ustadz, ketika dia tanya, dia punya masalah, dia mengatakan, Ustadz tolong nasihatnya jangan sabar. Iya, ana rasa ini sesuatu yang nggak benar. Inilah kunci kesuksesan hidup. Sabar. Dan kita disuruh minta tolong dalam semua kondisi dengan apa? Dengan bersabar. Kau bersabar sekarang, insya Allah besok kau bahagia. Yang di rumah tangganya ada masalah, yang di pekerjaannya ada masalah, yang di kuliahnya ada masalah, sabar kuncinya. Ketika kau sabar, insya Allah. Bani Israel, Allah menangkan atas Fir'aun. Karena apa? Karena apa jemaah? Karena mereka melawan Fir'aun? Lah. Bima sabaru kata Allah. Kemudian orang-orang yang masuk surga karena apa? Apa kata Allah di surat Al-Insan? Fajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Bima sabar. Karena faktor kesabaran. Jadi kuncinya sabar. Ketika seorang wanita diceraikan oleh suaminya. Ini kejadian jemaah. Di Jakarta teman cerita. Ya, dia curhat tentang temannya. Ustaz, ini Ustaz mau, anak ingat ketika itu mau Idul Fitri. Sepekan sebelum Idul Fitri, istrinya diceraikan. Itu istrinya Ustaz ambil pisau, dia potong. Alhamdulillah tidak sampai mati Ustaz. Kenapa? Karena nggak sabar dia. Seharusnya ketika itu, ya sudah. Ini takdirnya Allah nih. Buat aku kayak gini. Insya Allah aku kuat. Karena Allah tidak membebani kepada hambanya kecuali antum kuat. Allah itu tahu dengan ukuran keimanan kita. Makanya yubtalal mar'u ala qadri imanihi.
Orang itu diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Jadi tatkala antum dapat ujian, ana berarti kuat. Kenapa? Yang ngasih ini Allah, yang Allah tahu dengan imanku. Maka dalam kondisi kayak gitu kita akan menjalani kehidupan ini lebih nyaman lagi. Karena udahlah, mau apa lagi? Kalau memang harus diceraikan, dan banyak sama kejadian-kejadian seperti itu. Istri yang tidak sabar dengan suaminya kemudian minta cerai, suami yang tidak sabar dengan istrinya kemudian menceraikan istrinya gara-gara masalah yang remeh sekali. Masalahnya suami datang ternyata sahur belum ada. Kayak umpamanya pulang dari Qiyamul Lail, pulang ke rumahnya, cepet-cepet nih, tinggal setengah jam. Bang, ternyata nasinya nggak dipencet. Kan kadang masak pakai rice cooker. Ternyata nggak kepencet tuh. Berarti kan nggak ada nasi. Allah, engkau cerai sudah. Urusannya. Karena nggak sabar dengan masalah seperti itu, dia ceraikan suami istrinya. Ini kan masalahnya dia nggak tahan gitu. Ya sudah, takdir Allah, terima. Nggak mungkin istri itu sengaja. Nggak mungkin, anak yakin lah jemaah. Nggak mungkin istri mau nyoba kesabaran suaminya, mau coba. Nggak ada. Yang ada berantem tuh nantinya. Maka dengan kesabaran kita minta tolong. Apa saja masalahnya. Dengan siapa, dimanapun kau berada, bersabar. Dan Nabi SAW ketika diganggu, ingat ketika pembagian harta rampasan perang Hawazin, lalu datang Dzul Khuwaisirah At-Tamimi mengatakan, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Adillah kau Muhammad. Kau tuh nggak adil tuh. Pembagian kayak apa nih? Rasul SAW digituin. Faman ya'dil illa ma'adil. Siapa yang bisa adil kalau aku nggak adil, kata Rasul. Tapi bagaimana Nabi SAW bersabar? Beliau langsung mengingat Nabi Musa alaihissalam. Laqad udhiya Musa bi akthar min hadha fasabar. Nabi Musa sudah disakiti lebih buruk dari ini dan dia sabar. Artinya minta tolongnya sama apa? Ya sama sabar. Dan sabar tidak pernah mengeluh sama antum. Pak, masa saya terus yang jadi korban? Nggak ada. Sabar tuh nggak pernah ngeluh. Dia selalu antum sabar, dia temenin antum terus. Baik, bis sholat, bis sabri was sholat. Sabar dan sholat. Sholat ini juga termasuk sarana untuk sabar. Antum punya masalah apa aja, sholat sudah. Dapat berita buruk, ambil wudhu. Lamparkan sejadahnya. Allah. Aisyah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW kana idza hazabahu amrun laji'a ila shalah. Kalau beliau lagi punya masalah, dirudung permasalahan, kemana larinya? Beliau berlari ke sholat. Larikan ke sholat. Dan antum bisa bayangkan zaman orang itu ketika ambil wudhu ya, Masya Allah, ana pernah baca seorang alim ulama, wudhu itu sampai pucat kulitnya. Sama sahib dia ditanya, kau kenapa sampai pucat? Kata dia, aku takut aku mau berjumpa dengan Allah yang dia tahu dengan dosa-dosa aku, kata dia. Dia sampai kayak gitu ya. Salat ini kan kita mau jumpa sama Allah, bermunajat sama Allah. Ketika kau katakan Allahu Akbar, selesai. Allah Maha Besar. Enggak ada permasalahan yang besar. Ketika antum letakkan kening antum di bumi dan antum mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, antum seakan-akan berbisik kepada bumi, tuh Allah yang di atas langit mendengar antum. Apa terus yang ditakutkan? Apa yang antum khawatirkan? Permasalahan apa yang besar? Ketika antum memiliki Rabb yang lebih besar dari segala-galanya. Maka dengan sholat, antum gerakan sholat itu ikutin, baca Al-Fatihah. Ketika antum sampai itu, iya, itu ada tasydidnya itu, antum baca. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta tolong. Kemudian ingat di akhir ayat ini Allah katakan, Innallaha ma'as-sabirin. Allah mencukupkan di sini dengan sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah tidak mengatakan bersama orang-orang yang sholat. Karena sejatinya sholat itu termasuk dari kesabaran. Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis sholat
wastabir 'alaiha. Tuh, suruh keluargamu sholat dan kau sabar melaksanakan sholat itu dan kau sabar menyuruh keluargamu sholat. Jadi sholat sejatinya di situ mengandung unsur kesabaran, tapi sholat ini kan ada gerakannya. Kalau sabar ada gerakannya enggak, jemaah? Yang ada diem, tapi ada gerakan yang menunjukkan antum tidak sabar. Gerakan seperti apa? Tadi orang ambil pisau, dia sayat tangannya. Ada orang yang menyobek-nyobek bajunya. Ada orang yang lagi marah, nggak sabar, gelas, piar. Insya Allah. Itu gerakan yang menunjukkan kepada tidak sabar. Tapi sabar sendiri, nggak ada gerakannya. Sholat kelihatan. Maka Allah perintahkan kita untuk menyuruh keluarga kita sholat dan bersabar melaksanakan sholat itu sendiri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini.